Banyak hal di dunia ini yang terjadi dengan ketidakpastian. Harga emas yang terus-menerus menembus rekor, kurs rupiah terhadap dolar yang tidak bisa ditebak, kondisi pasar saham yang kian lesu, hingga harga bahan pangan yang cenderung berubah-ubah. Dan itu membuat kita bertanya-tanya, kira-kira apa lagi yang bakal terjadi ya? Seandainya kita bisa meramal masa depan, mungkin hidup bakal sedikit lebih tenang. Tapi sebenarnya kita bisa loh ngeramal masa depan. Bukan ramalan pakai kartu tarot, bukan juga pakai bola kristal. Tapi ramalan yang berbasis data, pakai perhitungan, dan pakai ilmu statistik. Di video ini aku bakal tunjukin gimana caranya ngeramal masa depan dengan Gray Markov Forecasting. Mungkin kamu mau ngeramal harga saham, atau jumlah orang yang bakal nonton video YouTube kamu bulan depan. Tapi masalahnya, datanya sedikit, fluktuatif, dan susah ditebak. Kalau pakai model biasa kayak regresi linear, kayaknya kurang cocok deh. Di video ini kita bakal belajar bareng gimana caranya pakai model Gray Markov Forecasting, mulai dari konsepnya sampai ke implementasinya dengan RStudio. Tapi sebelum kita mulai lebih jauh, kenalin dulu, aku Naira Akila, mahasiswi statistika dari Universitas Pajajaran. Nah, seperti yang udah kita mention tadi, jumlah data di Gray Markov itu boleh sedikit, minimal 4 data. Datanya fluktuatif, tidak perlu adanya asumsi mengenai pola data, dan perubahan keadaan dari waktu ke waktu pada suatu data bersifat tidak pasti. Nah, ayo kita mulai step by stepnya. Jadi, di langkah pertama, kita harus siapkan datanya dulu. Kita cek dulu datanya, kalau satuan datanya ribuan ataupun jutaan, kita harus melakukan tahapan yang namanya normalisasi. Tapi kalau satuan data kita ratusan, puluhan, ataupun desimal, kita bisa skip tahap ini. Untuk menormalisasi data, kita butuhkan data aktual dikurang dengan nilai minimum dibagi dengan selisih maksimum dan minimumnya. Langkah kedua, kita akan membentuk barisan Accumulated Generating Operation atau AGO. AGO ini adalah barisan yang dinotasikan sebagai X1 dan diperoleh berdasarkan hasil akumulasi dari barisan data aktual. Jadi kita menambahkan data ke-1 dengan data kedua, data ke-1, kedua, dan ketiga, data ke-1, kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya. Langkah ketiga, kita akan membentuk barisan Mean Generating Operation atau MGO yang dinotasikan dengan Z1 yang merupakan rataan atau nilai tengah dari dua data X1K yang berdekatan. Jadi kalau misalnya ada data baris ke-1 dan baris kedua, itu akan dirata-ratakan, lalu baris kedua dan baris ketiga dirata-ratakan, dan seterusnya. Selanjutnya kita menghitung nilai parameter A dan B menggunakan metode kuadrat terkecil, di mana rumusnya itu adalah B transpose dikali B, diinverskan dikali B transpose dikali Y dengan komponen-komponen sebagai berikut. Dengan transformasi Laplace, kita akan menghitung nilai prediksi AGO untuk K lebih besar dari 0. Diperoleh nilai suku pertama barisan data aktual dikurangi dengan B per A, dikalikan dengan eksponensial dari minus A dikali K, ditambah dengan B per A. Selanjutnya kita dapat menghitung nilai prediksi model Gray dengan mengurangkan suku ke K-1 dari nilai AGO dengan suku ke K, atau dengan Inverse Accumulated Generating Operation. Kalau sebelumnya kita melakukan normalisasi, sekarang saatnya melakukan denormalisasi. Kita kembalikan data ke dalam bentuk data awal. Nah, sekarang kita punya nilai prediksi model Gray 1-1. Tapi, model Gray ini belum sempurna, makanya kita gabungkan dengan Markov Chain buat mengkoreksi kemungkinan pergerakan antar state dalam data. Jadi, kita bisa mulai dengan melibatkan transisi keadaan, prediksi 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, dan seterusnya. Menggunakan nilai error relatif. Nah, ini adalah rumusnya. Selanjutnya, kita lakukan pendefinisian, mengelompokkan error relatif termasuk ke dalam state yang mana, berdasarkan batas-batas yang sebelumnya sudah kita cari. Kita buat matriks peluang transisi dengan sifat Markovian. Nah, jadi peluang transisi itu kita cari dengan banyaknya data yang berpindah dari keadaan I ke keadaan J dibagi dengan banyaknya data yang berada pada keadaan I. Dalam menentukan prediksi keadaan, kita tentukan state yang paling dominan atau yang paling besar peluangnya. Untuk menghitung nilai prediksi model Gray Markov, kita kalikan nilai prediksi ke K model Gray dikali dengan 1 ditambah batas bawah error ditambah batas atas error dibagi 2 dikali 1/100. Dan kita dapatkan deh nilai prediksi model Gray Markov-nya. Selanjutnya kita bisa evaluasi model menggunakan MAPE dan nilai C untuk melihat tingkat akurasi dari modelnya. Berikut adalah kriteria tingkat akurasinya. Untuk menghitung nilai MAPE,
Kita cari dulu jumlahan dari absolute error dibagi data asli, lalu dibagi dengan banyaknya data, dikali 100%. Sedangkan untuk nilai C kita dapatkan dengan membagi standar deviasi error dengan standar deviasi data. Itu tadi merupakan step by step forecasting menggunakan Gray Markov. Selanjutnya kita akan melihat implementasi dalam RStudio. Di sini data yang aku gunakan itu dari Our World in Data, dan ada totalnya ada 12 data di tahun 2024 dari bulan Januari sampai Desember. Dan itu datanya mengenai konsentrasi karbon dioksida atmosfer bulanan di dunia. Yang akan kita prediksi adalah karbon dioksida atmosfer di bulan Januari 2025, yaitu data ke-13. Oke, jadi setelah kita siapkan datanya dalam bentuk file Excel atau CSV, kita langsung buka aplikasinya RStudio ya. Nah, di sini pertama-tama aku akan meng-clean workspace aku untuk menghapus variabel-variabel dari environment aku dengan rmlist. Lanjut. Nah, environment-nya langsung kosong kan. Lanjut kita akan memanggil datanya dulu. Di sini aku pakai library.xl untuk baca file Excel-nya. Terus data aku itu diambil dari file ini. Ya, kita run. Terus kita panggil data aslinya dari yang tadi. Ini ada data asli aku tuh ada di kolom kedua, makanya di sini pakai kolom kedua ya. Di run. Nah, selanjutnya aku mau lihat dulu. Nih, ini data aku. Dataku kan tentang karbon dioksida di atmosfer ya, jadi ini dia datanya. Nah, karena satuan dataku tuh termasuk kecil, aku nggak perlu ngelakuin normalisasi data. Namun mungkin di beberapa data yang digunakan oleh teman-teman, ada data yang satuannya besar, itu bisa dilakukan normalisasi dulu. Seperti ini caranya. Jadi kalau aku ini di skip aja, oke? Lanjut. Ini kita akan hitung AGO-nya. Jadi kita bikin dulu yang pertama itu vektor kosong untuk menyimpan data kumulatif. Nah, terus di sini maksudnya itu apa? Jadi kita mau iterasi setiap elemen di X0 ya. Nah, terus ini ada if. Kalau misalnya datanya itu periode pertama, kita pakai data asli gitu. Tapi untuk yang lainnya, kita akumulasikan gitu. Makanya kayak gitu. Jadi tinggal di run aja. Nah, selanjutnya kita mau melakukan estimasi parameter A dan B ya. Tadi kan udah disebutin juga kalau B ini membuat matriks B dengan N-1 baris, periode 2 sampai N, dan 2 kolom. Gitu, itu maksudnya. Kita run. Terus ini kita isi kolom kedua dengan nilai 1. Nah, di sini kita isi kolom pertama dengan negatif rata-rata 2 nilai AGO yang berurutan buat digunakan di model Gray ya, yang digunakan di dalam model Gray maksudnya. Nah, ini. Matriks Y yang berisi data asli dari periode 2 sampai N. Nah, selanjutnya kita akan menghitung parameter A dan B menggunakan metode kuadrat terkecil atau least square ya. Dimana ini tuh adalah B transpose dikali B, diinversekan dikali B transpose Y. Kayak gini. Tinggal di run. Nah, A dan B. Nah, ini. Nah, lanjut kita akan menghitung inverse AGO-nya. Nah, ini kayak tadi kita bikin dulu vektor kosong buat prediksinya. Terus di sini itu ada if. Ini sama kayak tadi ya. Jadi ini prediksi periode pertama itu sama dengan data asli. Terus kalau else itu kita pakai rumus Gray untuk memprediksi periode berikutnya. Karena aku nggak menggunakan normalisasi, jadi aku skip part ini ya. Lanjut kita menggunakan pemodelan error relatif untuk Markov forecasting metodenya ya. Jadi pertama kita cari error relatifnya dulu, bikin dulu vektor kosongnya kayak tadi. Nah, terus ini tuh kita hitung error relatifnya seperti rumus yang udah dijelaskan tadi ya. Terus kita hitung juga jumlah state-nya pakai Sturges ya. Dan dibulatkan. Nah, terus kita ambil batas bawah dan atas dari tiap keadaan. Jadi buat bikin rentang error relatifnya ya. Gitu, pakai min dan max. Oke. Terus ini state bounds itu buat apa? State bounds ini buat membagi rentang error menjadi interval untuk setiap state-nya. Kita akan menentukan state awal atau inisialisasi state ya. Jadi kita buat vektor untuk menyimpan state dari setiap error. Di run. Nah, ini nanti kita akan mengklasifikasikan setiap error ke state berdasarkan batas interval. Jadi nanti kita kelompok-kelompokkan state-nya gitu di sini. Nah, lanjut kita cari matriks peluang transisi dan state dari matriksnya gitu. Nah, terus ini ada steps. Steps ini buat apa? Untuk menentukan langkah transisinya dari 0, 1 sampai N-1 buat matriks Markov. Jadi kita run dulu ini. Lanjut ada matriks transisi Markov untuk tiap K ya. Di sini ada transition matrix. Nah, di sini tuh untuk menyimpan matriks probabilitas transisi untuk setiap langkah K. Lanjut ada PK buat menghitung transisi antar state. Terus di sini ada state matrix. Kita bangun state matrixnya. Kita simpan ya, jadi nilai probabilitas transisinya untuk setiap periode. Terus kita bikin data frame hasilnya untuk menggabungkan semua hasil buat di analisis nantinya.
Nah, kalau misalnya penasaran jadinya kayak gimana, nanti ini kayak gini. Nah, gini ya. Oke, lanjut kita akan masuk ke tahapan prediksi. Karena tadi kita kan tujuannya mau memprediksi data ke-13 atau bulan Januari 2025 gitu ya. Nah, ini kita pakai initial state yang ke-13 berarti. Karena kan tadi datanya 12 dan Januari itu berarti data ke-13-nya. Nah, di sini kita pilih state dengan probabilitas tertinggi buat periode ke-13 ya. Di sini kita run. Terus ini juga artinya itu untuk menghitung prediksi Gray untuk periode ke-13 dengan rumus IAGO ya. Tadi udah kita bahas. Lanjut ada tahapan Y. Nah, ini di Y sama dengan X IAGO itu adalah apa? Ini tuh untuk memperbaiki prediksi dengan menambahkan rata-rata batas state Markov sebagai koreksi error. Nah, itu nanti kita akan dapat deh hasil prediksi finalnya. Kita tulis aja Y. Lalu kita lanjut evaluasi model. Tadi kan evaluasi model itu ada dua cara ya, dengan MAPE dan juga nilai C. Nah, jadi kita ini lakukan penyesuaian data dulu ya. Gitu. Nah, gitu. Terus, lanjut kita masuk ke tahapan menghitung error. Nah, ini dia tahapan menghitung MAPE. Kita menghitung nilai C. Nilai C itu tadi kita hitung dulu S1-nya atau standar deviasi dari data asli. Terus ini standar deviasi dari error. Nah, terus kita bagi deh untuk mendapatkan nilai C-nya. S2 dibagi S1. Nah, kita ambilkan hasilnya. Oke, kita dapatkan nilai MAPE 0,23 dan nilai C-nya 1,00. Artinya apa? Konsentrasi karbon dioksida di atmosfer dunia pada Januari 2005 akan mencapai 424,6829 ppm. Nilai MAPE di bawah 10% menyatakan sangat akurat, sedangkan nilai C di atas 0,65 menyatakan kurang akurat. Oke, itu dia video kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga ilmunya bermanfaat.